Perkenalkan, nama saya Teguh Sulaiman. Saya merupakan lulusan angkatan pertama dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Setelah lulus kuliah pada bulan September 2021, saya membantu kegiatan penelitian dosen di Smart Greenhouse Polbangtan Bogor terkait iklim mikro pada tanaman melon. Setelah itu saya bekerja pada bulan November 2021 di perusahaan swasta nasional PT Sorghum Indonesia Group sampai dengan Januari 2024 kemarin. Lalu pada saat ini saya bekerja di PT Perkasa Nusa Guna yang bergerak pada tanaman teh, karet, balsam, mani, dan hortikultura sebagai staf agronomis di wilayah Sukabumi. Karena menurut saya untuk kedepannya dalam dunia pertanian akan banyak sekali menerapkan ilmu teknologi mekanisasi pertanian yang bermanfaat dan tepat guna sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam kegiatan berusaha tani dan berkebun. Seperti yang bisa kita lihat dan mungkin secara langsung banyak sekali sekarang dalam negeri ataupun luar negeri begitu memanfaatkan teknologi mekanisasi dalam dunia pertanian. Pada saat proses seleksi wawancara masuk Polbangtan Bogor, saya juga ditanya terkait kenapa memilih prodi TMP. Jawaban saya masih sama, ya karena dengan teknologi kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan dalam kegiatan apapun sehingga dapat mencapai efisiensi kerja. Pengalaman yang sangat berkesan selama kuliah di TMP Polbangtan Bogor itu pada saat mata kuliah sistem kontrol dan pelumasan. Nah, di situ terbagi beberapa kelompok dan saya mendapatkan kelompok bersama Anissa dan Firda untuk mengerjakan suatu proyek penelitian karya tulis yang berjudul prototipe otomatisasi buka tutup pintu air irigasi tingkat tersier menggunakan sensor pintar Shopee berbasis Arduino Uno. Di situ selain jadwal kuliah yang padat dan juga kegiatan mahasiswa yang begitu banyaknya, kami bersama tim dan dosen pembimbing Bu Intan dan Bu Anissa mengikuti lomba Polbangtan Harvest 2019 dengan usaha yang begitu lumayan mengasah soft dan hard skill saya dan merasa teruji gitu kan. Sempat nginap juga di kelas itu untuk menyelesaikan proyek tersebut dan alhamdulillahnya usaha tidak mengkhianati hasil, kami bisa memenangkan best inovasi pada acara tersebut. Dan satu lagi pengalaman yang berkesan itu pada saat momen-momen kita ngerayain atau makan-makan bersama yang liwat di IFS. Semua anggota mahasiswa dan dosen-dosen itu semuanya kayak terekam gitu sampai sekarang. Pengalaman yang menyenangkan pada saat praktek kerja lapangan itu sebetulnya banyak sekali. Setiap kami keluar kampus kuliah pastikan praktek kerja. Pada saat praktek kerja terpadu di PT Asabi contohnya, kami sangat menyenangkan ketika pertama kali terjun langsung ke dunia industri gitu kan, membuat instalasi hidroponik. Kami mengelas gitu kan, merancang bangun instalasi hidroponik sederhana yang membuat tiba-tiba mata kami kena efek dari pengelasan. Itu kan lucu sekali sih pada saat zaman COVID Corona 2019-2020 kan semester 3 dan 4 kami pada semester 4 kami melaksanakan praktek kerja lapangan pertama. Kebetulan saya dapat di Bandung
Ini juga sangat menyenangkan sekali bertemu dengan masyarakat langsung, petani, dengan penyuluh-penyuluh lapangan, ikut bintek itu. Jadi menambah wawasan, selain ilmu teknologi atau mekanisasi yang didapat, kami juga mendapatkan ilmu komunikasi pertanian melalui bapak-bapak petani, ibu-ibu dan bapak ibu penyuluh yang ada di Lembang. Dan juga pengalaman yang menyenangkan pada saat PKL 2 itu saya waktu di Malang dan Surabaya. Pada saat itu kami sering setiap weekend gitu kan update progres kegiatan, jadi PT Surabaya Malang gitu kan. Itu banyak momen yang menyenangkan gitu. Dan ya bukan hanya menyenangkan ya, waktu di praktek kerja lapangan 2 di Malang itu saya juga akan lanjut tugas akhir di situ. Dan ya ada momen yang sampai kapanpun mungkin saya nggak bisa lupa ya, karena di hari seminar hasil tugas akhir saya itu adalah hari kepergian ayah kandung saya. Jadi saya juga pada saat itu, karena mengingat pesan dari almarhum itu, selesaikan dulu tugas pokok kamu di bangku perkuliahan baru bisa pulang, karena pada saat itu juga zaman PPKM ya. Jadi saya dengan terpaksa tidak mengikuti penguburan hari ayah saya karena harus menyelesaikan ya tugas dari beliau juga untuk presentasi yang semaksimal mungkin dan profesional di hadapan dosen pembimbing, dosen penguji, dan teman-teman audiensi pada saat itu. Pesan untuk mahasiswa TMP itu ya pokoknya semangat terus, itu sabar. Dan ya ujian pada saat ini, ujian-ujian yang ada di kuliah gitu, itu harus kalian kerjakan dengan jujur dan dengan penuh tanggung jawab, karena itu akan balik lagi ke kita setelah lulus atau suatu saat nanti itu akan bermanfaat gitu. Karena ketika kita terbiasa dengan ujian, terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan kedisiplinan, maka kita akan terus tuh membawa hal tersebut ke hidup kita untuk selanjutnya. Dan yakin itu pasti bermanfaat, maupun kalian setelah ini kerja jadi job seeker atau jadi job creator, jadi pengusaha di bidang pertanian. Calon mahasiswa TMP tetap semangat, harus semangat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa-mahasiswi TMP Polbangtan Bogor. Jangan takut masuk mekanisasi pertanian, karena yang saya rasakan dan yang saya lihat gitu kan, anak mekanisasi pertanian itu sangat solidaritas tinggi. Lalu karena ini merupakan beasiswa full dari Kementerian Pertanian, jadi harus dari awal sampai akhir bisa menyelesaikan dengan baik, dengan cara baik dan penuh tanggung jawab. Intinya masuk TMP itu kalian akan menemukan banyak hal, dan juga jangan ragu dengan tenaga pendidik di TMP Polbangtan Bogor. Ini luar biasa sekali dan sudah banyak buktinya. Rasanya dosen-dosen dan semua aspek yang membantu mendidik mahasiswa-mahasiswi TMP ini bisa berhasil di dunia perkuliahan dan bisa membimbing sampai jenjang selanjutnya. Saya merasakan sendiri. Menurut saya saat ini untuk yang mahasiswa kuliah yang benar, sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya, diselesaikan dengan baik. Meskipun tidak ada kesempurnaan, tapi kita bisa mengejar kesempurnaan itu. Kemudian mungkin yang paling penting itu kenali
diri kita lebih dalam lagi gitu, dengan cara menemukan apa itu power yang ada dalam diri kita, karena semua yang akan terjadi ke depannya, kekecewaan, kesenangan, atau hal-hal yang terjadilah dalam hidup kita itu akan jadi tanggung jawab kita. Jadi pada saat sekarang, untuk mencapai sukses itu yang menurut saya itu menerima kekurangan dan mensyukuri dan mendorong, memberikan power kelebihan kita untuk kita sendiri juga. Memang orang lain itu bisa kita jadikan support system gitu kan, bisa kita jadikan motivasi, tapi hasilnya itu akan jadi milik kita, akan jadi tanggung jawab kita. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai kesuksesan itu kita harus menerima kekurangan kita dan bisa memberikan power yang lebih ke kelebihan kita gitu kan. Karena ketika kita menerima kekalahan, kesedihan itu luar biasa, dan kita tetap harus move on dari semua hal yang menyedihkan, kesusahan, dengan cara menemukan power yang ada dalam diri untuk memberantas semua kesedihan tersebut dan bisa memberikan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita dan semua orang. Semuanya itu mempunyai kesan dan pengalaman yang gak bisa dilupain sampai sekarang. Masing-masing dosen di TMP Pulmonan Bogor, mungkin yang bisa saya sebutkan itu Ibu Erni. Karena jujur pada saat itu semester 1 ya, saya tuh belum bisa menemukan gitu kan di TMP itu power saya tuh di mana gitu kan. Tapi dengan arahan beliau dan wejangan-wejangan yang beliau sampaikan ke saya pada saat itu ketemu di kantin, itu membuat saya terbuka lebar. Apa itu kuliah gitu kan, apa yang bisa kita gali di TMP, apa yang bisa kita asah skill dan kemampuan, apa yang bisa kita tunjukkan di semua orang, itu melalui apa yang beliau sampaikan. Jadi saya sangat berterima kasih sampai saat ini untuk beliau yang sudah memberikan saya motivasi, semangat, dan semua halnya. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Dan saya juga salut dengan beliau. Pada saat itu beliau meneruskan jenjang pendidikan untuk doktoral, dan selamat saat ini sudah menjadi dokter Bu. Setelah semester 3, dosen yang berkesan dan memiliki banyak pengalaman yang begitu menyenangkan dan yang menyedihkan itu bersama Ibu Intan dan Bu Anissa ya Bu ya. Apalagi pada saat kita menyusun karya tulis di Polmontan Harvest, lalu pada saat akreditasi pertama Prodi TMP yang pada saat itu saya lagi di Bandung PKL 1 di Cicalengka, terus mengikut serta untuk akreditasi ke Bogor, itu juga berkesan sekali. Kemudian ketika saya mengikuti dan membantu penelitian dosen di Bandung, di Pangandaran, dan di lab pasca panen gitu kan, itu selain saya mendapatkan ilmu mata kuliah, saya juga mendapatkan ilmu sosial yang begitu tinggi dan sampai sekarang juga masih sangat bermanfaat. Ibu, terima kasih banyak. Mungkin itu saja kesan dari saya. Terima kasih.